Jadi untuk jerawat di bagian tubuh, baik di bagian dada ataupun di bagian punggung, itu sangat mudah untuk mengatasinya. Yang pasti kita harus menjalani pola hidup yang baik dengan menjaga aktivitas, menjaga pola makan, higienitas ataupun kebersihan, sehingga itu akan dapat teratasi dengan maksimal dan kulit akan menjadi mulus kembali. Jerawat, dan jerawat, mau ada di bagian wajah ataupun bagian tubuh lainnya seperti dada ataupun punggung tetap menjadi masalah terutama bagi kaum hawa. Berdasarkan permintaan, kali ini saya akan membahas mengenai jerawat punggung. Sebenarnya cara mengatasinya prinsipnya hampir sama antara jerawat di wajah maupun jerawat di punggung, yaitu prinsip utamanya adalah higienitas ataupun kebersihan. Kita bahas dari penyebabnya terlebih dahulu, biasa disebabkan karena gangguan hormonal. Kemudian yang kedua bisa karena higienitas atau kebersihan yang kurang terjaga. Misalnya nih, kita menggunakan baju seharian penuh, menggunakan baju yang sama, dari keringat, kemudian kering, lembab lagi, dan ini menyebabkan kotoran ataupun bakteri-bakteri mudah menempel di bagian tubuh kita, terutama di bagian dada ataupun punggung karena ini merupakan bagian yang tertutup. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan lotion di tubuh karena bagian dada dan punggung bagian yang tertutup tadi itu adalah lebih lembab sehingga menyebabkan kotoran mudah menempel dan bakteri pun mudah menempel. Yang keempat, karena menggunakan sabun atau deterjen yang menimbulkan alergi pada kulit kita. Selanjutnya, dehidrasi itu juga bisa menyebabkan kulit menjadi berjerawat. Kenapa? Karena ketika kulit kita kering, tubuh akan melakukan kompensasi dengan banyak mengeluarkan ataupun memproduksi kelenjar minyak, sehingga dibarengi dengan penumpukan kotoran dan terjadilah jerawat tersebut. Selanjutnya, penggunaan parfum untuk kondisi-kondisi yang alergi ini juga dapat menyebabkan terjadinya jerawat. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu ketika kita berolahraga, apabila baju kita basah terkena keringat dan kita tidak langsung menggantinya dengan pakaian yang kering, itu juga bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Dan kemudian konsumsi makanan dan minuman manis yang berlebihan dan paparan sinar UV sehingga menyebabkan kulit dehidrasi dan akhirnya terjadi jerawat lagi. Setelah ada masalah ataupun penyebabnya, sudah pasti ada solusinya. Yang pertama dan utama adalah kita harus memperhatikan higienitas ataupun kebersihan tubuh kita dengan mengganti baju secara teratur, kemudian mandi secara teratur pula. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sabun yang berfungsi untuk mematikan bakteri penyebab jerawat seperti yang mengandung tea tree, kemudian salicylic acid. Ini banyak tercantum di dalam tabel yang saya lampirkan. Dan berdasarkan yang terdapat di dalam review Modalities for Acne dari Lizel Fox dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, kita harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita agar tidak terjadi dehidrasi. Yang keempat, kita menggunakan pakaian yang longgar atau jika sensitif sekali terhadap keringat, kita coba rutinkan untuk membawa baju ganti ataupun baju cadangan sehingga kita dapat berganti baju dimanapun. Kemudian yang kelima, kita dapat menggunakan lotion acne atau jerawat yang mengandung benzoyl peroxide, clindamycin, ataupun kandungan-kandungan lain yang disesuaikan dengan jenis jerawatnya. Selanjutnya juga kita dapat melakukan eksfoliasi atau melakukan treatment on klinik yaitu dengan melakukan peeling. Peeling ini bisa menggunakan bahan seperti hidroksiasid atau bahan-bahan lainnya yang nantinya dokter akan menyesuaikan sesuai dengan jenis jerawatnya. Dan yang lain juga kita bisa melakukan treatment IPL selain untuk mematikan bakteri penyebab jerawat, dia berfungsi juga untuk mencerahkan kulit. Jika sudah melakukan semua yang saya paparkan sebelumnya, sebaiknya berkonsultasi lagi dengan dokter yang kompeten untuk ditanyakan apakah kita memerlukan obat minum atau tidak untuk mengatasi jerawat tersebut. Jadi untuk jerawat di bagian tubuh, baik di bagian dada ataupun di bagian punggung, itu sangat mudah untuk mengatasinya. Yang pasti kita harus menjalani pola hidup yang baik dengan menjaga aktivitas, menjaga pola makan, higienitas ataupun kebersihan sehingga itu akan dapat teratasi dengan maksimal dan kulit akan menjadi mulus kembali.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips, jurnal, dan Q&A Dr. Ika selanjutnya.